harus tersinggungin? Kan nggak ada. Jadi apa gitu loh? Kayak saya yang saya harus tersinggungin? Kan nggak ada. Jadi apa gitu loh? Kayak saya juga gak sih? Kalau bagi saya jujur saya nggak mau tersinggung karena saya benar-benar sih. Kalau saya benar-benar, karena saya ngobatin orang, saya benar-benar ngapain saya harus tersinggung? Saya ngobatin orang real kok dari dari turun menurun saya. Apa yang saya harus tersinggungkan? Kecuali kalau saya tipu orang, saya nggak tipu orang. Saya bekerja betul. Seandainya orang sakit ya pakai oles, saya urut. Ya nggak ada yang keluar segala paku, segala jarum ya apa, nggak ada ya, memang benar saya urut. Orang stroke ya ada perubahannya ya apa? Apa saya harus tersinggungin? Kan nggak ada. Jadi apa gitu loh? Kayak Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Aksi pesulap merah yang membongkar-bongkar perihal trik-trik perdukunan dengan trik sulap membuat salah seorang paranormal Dayak yang cukup terkenal buka suara. Tetapi dia mengaku tidak tersinggung dan membela sikap pesulap merah yang kini berkonflik dengan Gus Samsudin. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari user 64837. Viral video paranormal Dayak mengaku tidak tersinggung dan bela sikap pesulap merah. Dia bukan menjatuhkan yang real, kata Dewi Rantian. Nama pesulap merah atau Marcel Radival tengah viral di kalangan paranormal dan dukun, usai dirinya membongkar beberapa trik penyembuhan yang dilakukan. Hal ini kemudian membuat beberapa paranormal yang tersinggung melakukan berbagai tindakan. Ada yang melaporkannya ke pihak yang berwajib, mengirim ancaman penyantetan, hingga buka suara dan minta adu tembak dengan pesulap merah. Namun berbeda dengan salah satu paranormal dari suku Dayak yang bernama Nyai Dewi Rantian, yang juga turut buka suara terkait pesulap merah. Namun bukannya tersinggung, Nyai Dewi malah menyebutkan dirinya sama sekali tidak tersinggung terkait aksi pesulap merah. Dalam video tanggapan yang diunggah di kanal YouTube-nya, ia menyebutkan tidak tersinggung karena menurutnya pesulap merah hanya menyinggung para pesulap yang berpura-pura menjadi paranormal hingga membohongi orang lain. Bagi dia, hal itu hanya untuk menjatuhkan yang abal-abal, tetapi yang spiritual atau paranormal yang nyata, yang real, yang betul-betul spiritual itu tidak masalah, seperti yang dilakukan oleh Nyai Dewi Rantian. Dia tidak merasa memakai trik sehingga tidak merasa terbongkar dan tidak merasa berpura-pura menjadi paranormal. Selain itu, Nyai Dewi menyebutkan hal lain yang membuat dirinya tidak tersinggung ialah karena dirinya benar-benar memiliki kelebihan spiritual yang diturunkan dari leluhurnya untuk mengobati orang lain tanpa perlu mengeluarkan alat-alat yang dipakai untuk trik. Saya jujur nggak mau tersinggung karena saya benar-benar sih, karena saya ngobatin orang benar-benar, ngapain saya tersinggung? Saya ngobatin yang real dari turun-temurun. Apa yang saya tersinggungkan? Kecuali kalau saya tipu orang. Saya bekerja betul. Seandainya orang sakit, saya urut. Tidak ada yang keluar segala paku, segala jarum, jawab Nyai Dewi santai. Di akhir video, Nyai Dewi berharap permasalahan mengenai pesulap merah dapat terselesaikan secara damai tanpa ada ancaman untuk melakukan penyantetan. Kalau saran saya ya, kita nggak perlu sampai sebegitunya. Kalau bisa ngomongin baik-baik, ya kita silaturahmilah. Ngomong baik-baik, kan seperti itu. Nyai Dewi Rantian sendiri diketahui merupakan seorang paranormal yang berasal dari suku Dayak Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang mendapat keahlian paranormalnya karena diturunkan oleh leluhurnya demi menyembuhkan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingu nalatai salam sujud karendem malempang. Nah, kawan pari semandiai, sekarang saya Nyai Dewi Rantian. Saya sekarang membahas masalah pesulap merah.
Nyai, tentang sebelumnya, ini sedang ramai nih Nyai, seakan-akan ada sulap PS Dukun. Gimana Nyai sebagai penggiat spiritual dia menanggapinya seperti ini Nyai? Oke, kalau tanggapan saya seperti ini, ya kita nggak bisa samakan seorang spiritual dengan sulap. Sulap ya dia pasti pakai trik. Kalau spiritual itu kan kita ada spiritual yang betul-betul kita spiritual dari keturunan. Kayak kita orang Dayak ini jadi seorang spiritual tuh kita nggak bisa jadi ujuk-ujuk jadi seorang spiritual. Karena kita biasanya kita tuh turun menurun. Kayak saya asli orang Dayak. Saya Dayak Ngaju, orang Palangkaraya asli. Saya memakai minyak, itu minyak pun dari turun menurun. Nggak ada saya dapat minyak dari orang ini kasih saya pakai buat saya itu enggak seperti itu. Makanya saya bilang kayak seorang spiritual dengan pesulap kita nggak bisa samakan karena berbeda. Saya memanggil leluhur saya harus pakai ketupat, ada ketupat manuk, ketupat sinta, ketupat tepung penyang, ajak macam ketupat sembawa. Jadi nggak sama karena kita kadang-kadang kita kayak saya pasti memanggil leluhur. Saya bertanya dengan leluhur saya bagaimana. Kalau sulap itu kan ada sekolahnya. Nah makanya saya bilang tidak bisa kita samakan karena kalau pesulap itu dia sekolah, kalau seorang spiritual tuh tidak sekolah tapi turun menurun, memang diturunkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya lihat yang sekarang yang lagi ribut, saya hanya bagi saya pesulap merah juga saya setuju karena bagi saya dia lagi membongkar yang trik-trik seorang spiritual yang palsu seperti itu loh, yang memakai untuk menarik pelanggan dengan cara trik-trik sulap. Bagi saya sih oke. Tapi kalau pesulap merah menggabungkan dengan spiritual, kita nggak bisa. Kenapa? Saya seorang spiritual karena kita pakai turun menurun. Jadi bagi saya juga pakai adat. Jadi adat saya seperti ini, seperti itu. Jadi bagi saya hanya berdoa semoga ini masalah cepat selesai deh, supaya jangan ribut, jangan membawa membawa ricuh buat masyarakat. Saya sendiri gimana menurut Nyai? Kalau tadi Nyai bilang kan kalau kita turunan Nyai ya. Iya. Nanti tiba-tiba ada seseorang yang dikenal entah berantah tiba-tiba jadi sakti, punya sakti gitu, punya berat pengikutnya. Seperti apa Nyai Nyai? Ya kita kan nggak bisa bagaimana ya. Karena saya kan belum kenal ya bagaimana. Kalau kayak kita seorang diri, kalau saya mengikuti dengan kami orang Kalimantan saja. Kayak kita orang Kalimantan itu ya kita seorang spiritual karena kita tidak ada pengikutnya. Jadi kita tidak ada jamaahnya atau pengikutnya tuh tidak ada. Karena kita kalau orang berobat ya orang datang, orang berobat seperti itu. Jadi kalau saya melihat dari mereka, saya tidak bisa memberi pendapat yang sangat bagaimana ya, karena kan itu kita tidak tahu dalamnya orang bagaimana kan seperti itu. Kalau kayak kami orang Dayak, kita tidak ada seorang spiritual, kita nggak ada pengikutnya. Ya kita memang pure bantu orang. Kayak saya spiritual, kayak ada orang kena benjolan atau apa ya, kita memang ada minyak yang turun menurun dan itu kita tidak bisa kasih orangnya. Orang harus oles karena itu memang turun menurun seperti itu. Kadang-kadang ada minyak yang seandainya orang tidak memberi pikaras, kata orang itu pikaras ya. Pikaras itu kayak maharnya nggak gede seberapa, enggak. Jadi dia ada uang receh, ada hanya jarum. Kalau saya orang itu nggak kasih, biasanya saya akan ada bisul. Nanti ada bisul kecil di badan. Oh iya ya, saya lupa, saya telepon orangnya suruh masukkan karena itu udah turun menurun. Jadi memang seperti itu. Jadi bagaimana ya? Makanya saya bilang saya susah mengikuti karena saya seorang spiritual dari Kalimantan, karena kita mengobati ya tidak ada pengikutnya yang seperti kan banyak macam ya seperti itu. Boleh ya. Oke. Ya ini tapi kan gini, kehadiran Marcella Devol ini kan menyinggung para supranatural atau dukun lah ya ini ya. Nah di sini kan sebagai seorang praktisi atau supranatural, spiritual gitu kan, merasa tersinggung juga gak sih? Kalau bagi saya jujur saya nggak mau tersinggung karena saya benar-benar sih. Kalau saya benar-benar, karena saya ngobatin orang, saya benar-benar ngapain saya harus tersinggung? Saya ngobatin orang real kok dari dari turun menurun saya. Apa yang saya harus tersinggung kan? Kecuali kalau saya tipu orang, saya nggak tipu orang. Saya bekerja betul. Seandainya orang sakit ya pakai oles, saya urut.
Ya nggak ada yang keluar segala paku, segala jarum ya apa, nggak ada ya, memang benar saya urut, orang setruk ya ada perubahannya ya apa yang saya harus tersinggungin, kan nggak ada. Jadi apa gitu loh. Kayak saya mengerjakan pelet, ya pelet itu dari turun menurun, mantranya sama pun. Jadi nggak bisa saya robok ini mantra saya buat-buat, enggak, ini memang mantra. Saya harus panggil leluhur saya panggil pegangan kami, memang begitu orang Dayak, kita panggil. Ada rempahannya, kita panggil nama beliau yang kita panggil. Jadi kita kasih tahu, saya mau gabungkan orang ini supaya orang ini begini. Kita kasih tahu dulu, orangnya ini begini loh, orangnya begini loh, ceritanya begini. Jadi tidak kujuk-kujuk saya langsung, enggak seperti itu. Media leluhur ya. Oh, saya media leluhur dan kita pakai turun menurun. Jadi kayak saya pakai adat juga. Makanya saya bilang saya nggak tersinggung. Kenapa? Karena saya real aja bekerja. Berarti saya tidak langsung gini nih, kita nggak bisa pungkiri ya, banyak juga paranormal yang jatuhnya itu memang membodohi dengan membohongi juga ya. Nanti keluar apalah, muncul di mana lah, kerisnya warna merah lah, keluar petir lah, segala macam pemuda seperti itu. Ya sepakat nggak sih bahwa hal-hal yang seperti itu harus disingkirkan karena sedikit banyak itu juga buat merusak nama citra paranormal gitu loh. Itu saya setuju. Yang mana yang tidak betul ya kita tidak, tapi jawaban saya ya kita harus kasih tahu, oh ini tidak benar, tapi tidak perlu kita sampai harus bertengkar di media sosial. Sedikit banyak kan kita malu juga. Ya kita datangi orangnya baik-baik kan seperti itu supaya kita kasih tahu. Jadi jawaban saya yang seperti itu yang wajib dibersihkan karena kan membawa nama seorang spiritual juga. Tapi bagi saya spiritual ya tidak bisa kita samakan dengan sulap. Karena seorang spiritual dia tidak belajar, tapi biasanya turun menurun. Tapi ada juga spiritual yang bertapa. Nah kalau kayak saya ini turun menurun, karena saya bukan seorang petapa, saya turun menurun. Jadi saya diturunkan, orang kakek saya meninggal, setelah itu kakek saya meninggal, orang tua saya sudah meninggal, tapi saya bukan seorang spiritual dulunya, tapi saya diturunkan karena mereka diritualkan bahwa sayalah yang harus menyambung tali ini supaya jangan putus, supaya membantu orang saya seperti itu. Baik, kan terbuat ada lagi nih, ada seseorang yang salah itu apa kita mungkin katanya nyantet Marcel lewat fotonya. Gimana tanggapannya sendiri? Melihat itu bagi saya sih kalau bisa diomongin secara baik-baik, karena kita ini seorang spiritual ya. Kalau saya ya kita nggak perlu sampai sebegitunya seperti itu loh. Kalau kita bisa ngomongin baik-baik, kita silaturahmi lah baik-baik kan seperti itu, supaya tanya dulu pendapat dia, kenapa sih dia sampai seperti ini. Kalau jawaban saya sih, bagi saya sih dia hanya untuk bukan menjatuhkan spiritual yang real ya, yang betul-betul spiritual, dia tidak menjatuhkan itu, tapi dia menjatuhkan yang pesulap, yang pura-pura jadi paranormal. Itu yang saya lihat. Jadi kalau dia bukan menjatuhkan seorang spiritual yang real, yang benar-benar spiritual, enggak. Karena makanya saya tidak terlalu mau mengikuti seperti itu. Hanya membuka pedok-pedok yang membawa nama agama. Ya, gitu. yang menggedok bawa-bawa nama agama kan seperti itu. Juga sebenarnya tidak boleh juga kita bawa-bawa nama agama. Ya kita bawa spiritual ya memang spiritual real. Ya spiritual ya spiritual. Karena spiritual memang ada ya dari zaman dulu ya ada spiritual. Kita nggak bisa buang itu. Nah kayak kami ini kan dari turun menurun, adat kami juga memang kami mempercayai spiritual, karena orang Dayak itu percaya spiritual betul seperti itu. Tapi kita tidak, karena kita orang Dayak tidak ada yang trik itu tidak ada, karena kita turun menurun. Nah jadi kita tidak ada pakai trik-trik kayak kita melakukan pekerjaan apapun ya kita pasti kita memanggil leluhur, kita berdoa meminta diberkati sama leluhur supaya pekerjaan kita cepat terselesaikan. Kalau kami orang Dayak seperti itu.